Masyarakat miskin dapat bansos, kelas atas dapat banyak insentif pajak, kelas menengah dapat apa? Dapat hikmahnya aja. Karena pemerintah yang acuh seperti ini, akhirnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus turun. Halo Sobat Media Indonesia, jumpa lagi dalam The Editors. Dilulukan sebagai motor penggerak ekonomi, tapi hidupnya malah seperti dikebiri oleh pemerintah sendiri. Ya, seperti itulah kira-kira gambaran masyarakat kelas menengah di Indonesia saat ini. Kontribusinya luar biasa besar, tapi pemerintah seakan-akan tutup mata. Kebijakan-kebijakan yang ada, yang dibuat oleh regulator, tidak mendukung kelompok ini. Tidak diperhatikan, atau malah bahkan cenderung ditekan. Harga-harga semua mahal. Harga pangan naik, harga berbagai macam komoditas lain juga naik. Belum lagi, pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai di awal 2025 mendatang. Ini tentu membuat harga-harga komoditas yang sekarang sudah tinggi akan jadi lebih tinggi lagi. Sementara itu di sisi lain, upah pekerja nggak ada pertumbuhan. Segitu-gitu aja. Kalaupun naik, ya tidak begitu signifikan. Biaya pendidikan apalagi? Sering saya mendengar keluhan dari teman-teman sebaya saya. Kata mereka, membiayai anak sekolah itu sangat berat. Belum lagi BBM subsidi rencananya bakal dibatasi. Kemudian tarif KRL akan dibuat berbasis NIK. Entah apa maksudnya. Tambahan potongan gaji untuk dana pensiun. Kemudian ada juga kewajiban asuransi kendaraan bermotor. Memang poin-poin ini ya belum terjadi. Tapi sepertinya ini sudah cukup menggambarkan bagaimana pemerintah tidak berada di sisi yang mendukung kelas menengah. Masyarakat miskin dapat bansos, kelas atas dapat banyak insentif pajak, kelas menengah dapat apa? Dapat hikmahnya aja. Ya, karena pemerintah yang acuh seperti ini, akhirnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus turun. Badan Pusat Statistik mencatat kelas menengah di 2019 itu jumlahnya mencapai 57,33 juta jiwa. 5 tahun berselang, di 2024, angkanya tinggal 47,85 juta jiwa. Berkurangnya kelompok menengah ini bukan karena mereka naik kelas atau kesejahteraannya terangkat. Justru sebaliknya, mereka hidupnya semakin susah. Justru turun ke level calon kelas menengah atau bahkan rentan miskin. Artinya, ada begitu banyak masyarakat kelas menengah yang hidupnya sekarang terombang-ambing. Sulit. Problem kelas menengah ini sangat pelik dan akan memberi dampak yang sangat signifikan kepada perekonomian nasional secara masif. Ketika kelas menengah mengalami kesulitan, otomatis mereka akan mengerem konsumsi, menahan belanja, padahal kelas inilah yang paling banyak menyumbang konsumsi di Indonesia. Angkanya kurang lebih sekitar 81,49% dari total konsumsi nasional. Akhirnya, pasar menjadi lesu. Ketika pasar lesu, pabrik-pabrik memutuskan untuk mengurangi produksi. Itulah yang kemudian membuat Purchasing Manufacture Index Indonesia turun. Sekarang angkanya ada di bawah 50. Tidak berhenti di situ. Dampaknya juga menjalar ke pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat di 2024 ini ada sekitar 52.000 tenaga kerja yang terkena PHK. Penyumbang terbesarnya dari mana? Tentu saja dari sektor manufaktur. Angkanya mencapai kurang lebih 24.000 lah. Itu hampir setengah dari total pekerja yang di PHK. Indonesia juga baru saja mencatatkan deflasi 5 bulan berturut-turut. Secara tidak langsung, ini menggambarkan bahwa masyarakat, terutama kelas menengah, sudah tidak punya lagi uang untuk belanja.
Dikutip dari media Indonesia, peneliti KOR, Eliza Mardian menilai bahwa ini semua terjadi karena pemerintah lamban atau bahkan tidak siap mengantisipasi pelemahan ekonomi. Ketika kondisi sudah seperti ini pun, rasanya tidak ada kebijakan yang bisa mengangkat kelas menengah. Dari data ini, apa iya pemerintah tidak belajar? Masa sih pemerintah tidak kunjung sadar? Atau memang ya pemerintah sekarang mau lepas tangan begitu aja dan melimpahkan semua masalah kelas menengah ini ke rezim selanjutnya? Jauh panggang dari api. Kalau begini, apa iya Indonesia maju bakal terjadi?